Ini jalannya udah mulai bikin saya merangkak. Para porter kembali beristirahat. Begitu juga saya. Sesekali mereka bercanda gurau untuk menghilangkan rasa lelah. Katanya kalau di Renjani ini, porter tuh disebut pahlawan Renjani ya? Iya. Karena Barang ini dah. ini dia karena mereka yang bawa-bawa barang-barang para pendaki. Itu makanya mereka tuh disebutnya pahlawan Renjani. Wah, emang keren-keren sekali. Mereka aja Porter itu kita buat kayak ratu di Rinjani. asik. Kamunya aman. Di atas tinggal makan. Tidak pakai porter banyak monyet rusak tendanya. Oh, jadi selain Diculik. bawain barang, siapin makanan, bikinin tenda. Ambilin air. Pokoknya tinggal makan, tinggal tidur, tinggal mesen. Oke, itu dia kenapa disebut pahlawan Renjani. Porter tidak hanya membawa pendaki lokal, tapi juga dari luar negeri. Sehingga mereka harus membawa bahan makanan yang sudah disesuaikan dengan pesanan, baik makanan lokal atau internasional. Berarti makanan juga disiapin nanti sama abang-abang porter kan? Kalau saya request makanan boleh? Boleh. Apa aja boleh? Oke, siapa Mbak? Rahasia lah, nanti saya bilang di atas. Apa aja diturutin pasti? Kelompok porter Gunung Satu ini beranggotakan puluhan orang. Mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mendampingi pendaki naik dan turun kembali dengan sehat dan selamat. Rasa lelah yang mereka pikul dihiraukan seiring tanggung jawab yang besar. Ini nama timnya ya bang? Black Cobra. Kenapa namanya Black Cobra? Ya Apa karena tuh? kita dulu buat nama ini rata-rata porternya suka menggigit dan kuat-kuat. Asik, betul nggak? Ya. Berarti Cobra ini artinya kuat. Kalau Black apa nih Black? Kenapa Black? Porternya rata-rata hitam timnya. Ya, nggak ada yang putih soalnya. Nggak ada yang putih timnya. Jadi itu dia kenapa dibilang Black Cobra. Saya penasaran, berapa harga yang harus dibayar ketika memakai jasa porter? Kalau satu porter itu biasanya berapa gitu bang? Satu hari itu 300.000 per hari satu porter. Oh dihitungnya per hari ya? Per hari. Oke. Biasanya kalau satu pendaki itu bisa bawa berapa porter ya? Banyak, ada yang satu pendaki 2 porter, kadang dua pendaki macam-macam ya? satu porter, ya macam-macam. Ya maksimalnya itu 2 pendaki 1 porter sih. Oke. Beratnya sampai 25 lah. Dan biasanya mereka berapa malam gitu di puncak? Ada yang 4 hari 3 malam, ada yang 2 hari, macam-macam. Itu dibatasi 4 hari 3 malam. Oke. Tergantung konsumen tamunya juga kuat pendaki. Dan dihitungnya per hari berarti ya? Hari. Ada VIP-nya ya? Ada beda-beda? Iya. Oh, jadi Buat jadi raja di gunung. oke. Tadi ada yang harga 300, ada yang sampai kalau VIP-nya itu bisa jutaan ya? Ya, puluhan juta lah. Oke, tapi start dari 300. Bedanya apa tuh Bang kalau yang harganya 300 sama yang jutaan? Ya, kalau 300 itu cuma jasa kan, kayak siapin makan, tenda dan bawah tenda aja. Kalau barangnya ndak dibawahin. Oh gitu, jadi cuman siapin yang ada di atas Ya. saja. Terus kalau yang VIP itu VIP itu tinggal jalan sendiri, ndak bawa barang semuanya. Pokoknya tinggal mau minta apa aja. dijadikan ratu Ya, gitu pendakinya ya. dijadikan Oke. Tempat buang air aja dibikinin. Oh sampai juga? Iya. Pokoknya nyaman lah pendaki ya kalau sudah pakai porter. Sampai di pos Cemara Siu, kami berhenti untuk mengganjal perut dari rasa lapar. Para porter mulai menjalankan tugasnya. Setelah lewatin 3 pos, akhirnya sampai juga di pos 4. Ini posnya Cristiano Ronaldo. Siu, langsung loncat, Mbak. Siu, kenapa gitu? Oh, oke. Ya, siu. Buah jadi hal wajib yang harus dibawa. Satu hal yang membuat saya kagum, mereka bisa menyajikannya secara estetik tidak kalah dengan di restoran. Wih, rapi sekali tuh. Emang terbaik. Coba dulu.
Seger nih kayaknya. Saya coba ya, bareng-bareng dong, bareng-bareng. Enak sekali rasanya. Dari tadi tenggorokan kering gitu, enak sekali nih di pos 4 kita makan semangka. Jadi ternyata kenapa pilihan buahnya ini ada semangka, nanas, sama apel, karena dipilihnya banyak kandungan airnya ya. Biar Karena- ada tenaga nanti. Soalnya panas, cuaca panas, biar ada tenaga. Oke, Dan tidak terlalu banyak minum. ya. Seger juga nih. Tadi kan sempat seret tuh, mendaki panas-panas, makan buah jadi lebih seger gitu tenggorokan. Sebelum matahari semakin condong ke barat, kami bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Saya lanjut menuju Pelawangan sekitar 4-5 jam. Sebagian porter berjalan mendahului agar bisa sampai lebih dulu dari pendaki. Nah, jadi beberapa teman-teman porter itu sudah jalan duluan ke Pelawangan karena mereka akan mencari spot terbaik untuk pasang tenda. Apalagi kalau Rinjani lagi rame-ramenya, itu susah banget untuk cari tempat untuk bikin tenda. Jadi sekarang saya hanya beberapa dengan teman-teman porter karena sebagai pendaki itu sebaiknya itu ditemani gitu supaya lebih aman. Sekarang lanjut ke Pelawangan. Medan ini lebih curam dari sebelumnya, berpasir dengan kemiringan mencapai 70 derajat, sehingga harus ekstra hati-hati. Saya juga melewati jalur yang dijuluki Bukit Penyesalan, di mana katanya pendaki akan gamang, terus melanjutkan perjalanan atau menyerah turun karena tanjakan yang melelahkan. Kelihatannya itu udah sampai ya, udah datar gitu. Tapi katanya masih ada lagi. Ya. Nanjak lagi jalannya, cuman kita lihat ya. Sore hari, saya tiba di Pelawangan 1. Porter yang tiba lebih awal sudah menemukan lokasi mendirikan tenda dan membongkar barang bawaan. Sudah jadi. Akhirnya kita sampai. Wow, Akhirnya kita sampai. itu dia. Dari Pelawangan bisa kelihatan danau ini. Akhirnya setelah seharian mendaki sampai juga nih kita ke Pelawangan. Kok dilihat ya, ini lebih cepat dari prediksi kita tadi sih. Tadi prediksi kita bakal sampai waktu sunset, cuman kita sudah sampai 2 jam lebih cepat. Inilah kaldera bawah di Gunung Rinjani sebelum sampai puncak. Sungguh pemandangan luar biasa. Gunung yang menjulang tinggi dengan gagahnya, danau segara anak yang indah, dan lautan awan menunggu datangnya senja. Nah, jadi Pelawangan ini sudah biasa menjadi tempat transit atau bermalamnya para pendaki sebelum ke puncak sana itu. Dan bedanya dari pos 3 sama pos 4, di sini lahannya lebih luas, jadi lebih enak untuk buka tenda. Dan ini ketinggiannya ada di 2600 mdpl. Sebagian porter harus mengambil air dari sumber mata air untuk memasak, juga persediaan minum. Mereka harus bergegas agar tidak kehabisan atau mengantri dengan pendaki lain dalam waktu yang lama. Dulu terdapat banyak sumber mata air di sini. Tapi gempa Lombok di tahun 2018 membuat beberapa titik sumber air tertimbun longsor. Sumber air terdekat ada di Pelawangan 3, kurang lebih 30 menit dari tenda. Rasanya tiada kata lelah bagi mereka. Sambil menunggu datangnya air, saya menyambangi tenda porter. Para porter kini beralih wajah menjadi juru masak andal. Oh, ini lagi siapin makan ya Bang ya? Iya, Pak. Ini dia dapurnya. Ada menu apa hari ini? Tergantung Mbaknya mau menu apa. Oh iya, saya mau request makanan internasional. Bisa nggak? Bisa. Hah, bisa? Bisa. Burger? Boleh. Bisa? Bisa. Wih, mantap! Banyaknya pendaki mancanegara membuat porter harus bisa menyiapkan banyak pilihan makanan.
terlebih untuk pendaki yang memilih trip eksklusif. Bahan-bahan dibawa dari bawah dan diperhitungkan sesuai hari kesepakatan. Umumnya, pendaki memesan paket perjalanan 4 hari 3 malam. Tapi ada juga yang kurang dari itu, tergantung kondisi fisik pendaki. Abangnya belajar masak dari siapa dong? Ya belajar sama yang senior dulu. Ya kayak turun menurun dia. Sekarang saya pertama, nanti saya ajak ini belajar dan saling belajar. sharing ya. Berbekal peralatan masak sederhana, mereka mampu membuat masakan yang memanjakan lidah. Selain menjadi dapur, tenda ini juga tempat porter beristirahat. Nah, jadi di sini selain jadi tempat siapin makanan, di sini juga tempat para porter tidur. Di sini kan, Bang ya? Iya, kita tidur di sini. Nggak dingin, Bang? Enggak, kan kita banyak temannya di sini jadi hangat lah. Oh. Satu tenda porter bisa memuat 4-5 orang. Tapi, kalau lebih dari itu mereka biasa menambahkan flysheet di bagian depan. Lebih simpel dan tidak perlu tenda tambahan. Bang, kalau dia jatuh gimana, Bang? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nggak apa-apa. bisa diganti. Telur banyak. Iya. Gak kalah saya sama abangnya. Cara platingnya itu nggak kalah-kalah sama restoran. Harus rapi banget ya, Bang ya? Gimana nih? Gimana tahapnya? Bertahun-tahun menjadi porter membuat kegiatan yang mereka lakukan terasa mudah. Dan semuanya dipahami secara otodidak. Tadi saya requestnya cuma burger ya, tapi disediain juga nih sama kentangnya. Langsung paket komplit ya. Para pendaki hanya tinggal menunggu. Tidak perlu waktu lama, makanan langsung diantar. Saya mau makan selagi hangat, cocok dengan udara dingin yang menyelimuti hari ini. Masalah perut di sini udah nggak khawatir lagi, semua yang saya request dikasih loh. Nih dia burgernya. Tuh, lengkap. Udah jadi? Ya, udah jadi. Wow. Terus sini ya. Ya, makasih Bang. Wow. Semua yang saya minta dikabulin tuh. Dari burger sampai minuman nih, coklat hangat. Kebanyakan pendaki meminta disiapkan minuman hangat untuk menambah stamina sekaligus menghangatkan tubuh. Dini hari menjadi waktu yang tepat menuju ke puncak agar sampai ketika matahari terbit. Semakin dekat dengan puncak, semakin berat medan yang dilalui, terutama di letter E. Tak jarang, pendaki sering terpeleset atau kehilangan keseimbangan saat mendaki di letter E. Saya juga harus berhati-hati dengan angin kencang dan badai yang kerap terjadi di titik ini. Letter E adalah ujian terakhir pendaki sebelum menggapai puncak Rinjani. Bukan hanya kekuatan otot, keteguhan mental juga ikut diuji. Momen matahari terbit saya dapati di sini. Sungguh pemandangan alam yang luar biasa. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu sampai juga. Ini dia di jalur terakhir menuju ke puncak. Ini dia namanya letter E. Letter yang paling dikangenin sama para pendaki kalau sudah ke Gunung Rinjani nih. Ini karena jalurnya itu yang sangat nanjak. Ditambah lagi sama bebatuan kerikil yang bikin kita gampang kegelincir gitu. Aduh, terharu sekali bisa sampai sini. Ini mataharinya udah mulai keluar ya. Pemandangannya cantik sekali. Tuh, Gunung Tamboranya juga kelihatan jelas ya dari sini. Tuh. Kekuatan kaki dan kesabaran sangat diuji. Saat kaki maju 1 langkah naik, rasanya turun 3 langkah. Inilah yang membuat banyak pendaki menyerah ketika melewatinya.
Berbatasan langsung dengan jurang di sisi kanan dan kiri membuat saya harus berhati-hati dan menggunakan alas kaki yang tepat. Perlahan tapi pasti, akhirnya puncak Rinjani sudah di depan mata. Akhirnya sampai juga di puncak Rinjani. Wah, lihat itu. Akhirnya sampai juga, aduh terharu. Walaupun tadi sempat hampir nyerah ya waktu di tikungan letter E, tapi lihat, akhirnya saya sampai. Wah, Rinjani. Wah, sumpah saya beruntung sekali bisa sampai summit di puncak Gunung Rinjani, karena memang Rinjani ini menjadi impian para pendaki, bukan cuma di Indonesia tapi sampai mancanegara. Di balik lelahnya mendaki, ada kegembiraan yang terbayar ketika saya mencapai puncak tertingginya. Sejenak, saya menikmati pemandangan danau Segara Anak ditemani hembusan angin yang menyejukkan. Suatu kebanggaan bagi saya bisa menapaki gunung yang namanya kini menggaung di dunia. Wow. Nah, ini matahari udah di atas dan angin udah mulai kencang. Jadi sekarang saya akan turun untuk kembali ketemu sama porter-porter yang lain.